Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Pak Dodit. Ya, Pak Dodit sekarang akan menjelaskan tentang organ gerak pada makhluk hidup. Nah, bagaimana sih makhluk hidup itu bergerak? Apa itu bergerak? Yuk kita sama-sama belajar apa itu bergerak. Bergerak adalah eh, diartikan sebagai berpindah tempat. Jadi perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh dari posisi satu dia ke posisi yang sini. Itu berpindah tempat. Jadi dikatakan dia berpindah tempat jika seluruh bagian tubuhnya itu melakukan ada perubahan dan berpindah. Itu adalah bergerak. Ya, bergerak adalah seluruh atau bagian dari tubuhnya itu berpindah tempat. Nah, bagaimana jika tidak berpindah tempat? Nah, dikatakan dia tidak bergerak. Dikatakan dia bergerak, dia berpindah tempat. Mata berkedip juga bergerak. Ya, maaf, kedipan mata ini bergerak. Terus kemudian bagaimana cara berjalan, melangkah dan sebagainya itu dikatakan bergerak. Gerak pada hewan dan pada makhluk hidup itu banyak macamnya, Kak. Ya, semuanya. Gerakan misalkan untuk golongan ikan, dia bergerak juga, tapi bergerak namanya apa pada hewan, pada ikan. Terus kemudian gerakan pada ular, dia berjalan. Gerakannya apa? Namanya apa? Dia berpindah tempat, dia, tapi bergerak. Masa bergerak doang namanya? Beda. Nah, marilah untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, sebelumnya Pak Dodit akan memberikan kalian slide tentang gerak pada makhluk hidup. Oke, ini adalah slide tentang gerak pada makhluk hidup. Share screen. Oke. Ya. Oke. Makhluk itu bergerak, betul? Ya, makhluk itu dikatakan dia makhluk hidup, salah satu cirinya adalah bergerak. Ya, dikatakan makhluk hidup, salah satu cirinya adalah bergerak. Banyak ciri-ciri yang lain yang melekat pada makhluk hidup, seperti bernafas. Makhluk hidup bernafas, seperti tumbuh menjadi dewasa, menjadi tinggi, menjadi besar. Itu juga bagian dari makhluk hidup. Dan satu lagi ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Bergerak, ya. Makhluk hidup itu bergerak. Tumbuhan, ya, tumbuhan itu juga bergerak. Bagaimana akarnya, ya, bagaimana akarnya dia menembus bagian-bagian tanah mencari apa? Mencari air atau zat hara. Akarnya bergerak. Nah, kan ketika kita cabut akarnya banyak sekali serabut-serabut akar. Nah, akar tersebut itulah yang bergerak. Kemudian ranting-ranting pohonnya. Bagaimana ranting pohon? Apakah dia lurus saja? Tidak. Ranting-ranting pohon itu dia berbelok-belok. Nah, tumbuhan juga bergerak. Baik. Selanjutnya kita belajar tentang gerak pada hewan. Kita khususkan terlebih dahulu gerak pada hewan. Gerak pada hewan atau pada makhluk hidup, maaf, gerak pada makhluk hidup atau hewan itu ada berjalan, ada berlari, ada melompat, terbang, berenang, dan melata. Ada 6 gerak pada hewan. Ya, berjalan, berlari, melompat, terbang, berenang, dan melata. Ini adalah gerak pada hewan. Baik, masing-masing hewan mempunyai karakteristik dan ciri-cirinya. Nah, gerakan ini, bergerak ini juga pada hewan bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Jika hewan tersebut mempunyai kaki belakang yang panjang daripada kaki depannya, bisa dikatakan hewan tersebut salah, melompat, ya. Bisa dikatakan hewan tersebut bergeraknya dengan cara melompat. Berlari, berjalan bagaimana? Melata. Nah, melata hewannya apa? Apakah dia punya kaki atau tidak? Berenang, terbang dan sebagainya. Oke, kita akan
Bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahasnya berjalan. Berjalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu melangkahkan kaki, bergerak, maju. Apa? Ya, betul. Melangkahkan kaki, bergerak, maju. Nah, ada lagi definisi yang lain. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatannya normal. Di mana pada saat melangkah, salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Nah, lihat ada animasi yang Pak Dodi sampaikan. Ini contoh dari berjalan. Apa berjalan? Dibaca lagi ya. Berjalan adalah melangkahkan kaki, bergerak, maju. Ya, melangkahkan kaki, bergerak, maju. Berjalan biasanya seringnya pada manusia atau pada hewan. Ya, pada hewan seperti ayam, terus kemudian kucing. Nah, itu juga bergeraknya berjalan. Selanjutnya berlari. Nah, berlari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berjalan kencang. Berlari definisi yang lainnya adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Dan pada prosesnya, pada saat melangkahkan kaki secara bergantian, terdapat posisi di mana kaki tidak menyentuh tanah dalam waktu sesaat. Ya, waktu sesaat mungkin sepersekian detik, kaki tidak menyentuh tanah. Jadi cepat, dia berjalan cepat. Ya, seperti animasi yang Pak Dodi tayangkan, ini adalah contoh dari berlari. Oke, manusia bisa berlari, bisa. Manusia juga bisa berlari. Dia berlari berjalan kencang. Yuk kita ulangi lagi. Berlari adalah apa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Berjalan kencang. Oke, good. Berlari adalah berjalan kencang. Selanjutnya melompat. Seperti yang Pak Dodi tadi sampaikan di awal, ya. Melompat itu cirinya adalah good. Kaki belakangnya, ya, ciri-ciri yang bisa kita amati, kaki belakangnya terlihat lebih panjang daripada kaki depan. Baik, bagus. Kita melompat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan gerak dengan mengangkat kaki ke depan, ya, ke atas, ke bawah, kemudian dia ke atas dengan cepat. Definisi yang lainnya adalah gerakan yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan cara melakukan lompatan, yaitu menekuk kedua lutut dan kemudian menyentakkan tubuhnya dengan cepat ke atas dan badan dicondongkan ke arah depan. Jadi melompat. Oke, melompat. Jadi badan dicondongkan ke arah depan. Selain kelinci, yang melompat apa? Oke, katak. Tuh. Kanguru. Oke, kanguru bisa melompat. Yang lain? Cicak. Cicak bukan melompat. Cicak itu jatuh. Karena apa? Karena tepuk tangan. Jadi cicak itu bukan melompat ya. Nah, yang dikatakan melompat biasanya kaki belakang dengan kaki depan itu terlihat berbeda. Selanjutnya, terbang. Oke. Terbang adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi bergerak atau melayang di udara dengan tenaga sayap. Ya, oke. Definisi yang lainnya yaitu gerakan yang dilakukan oleh hewan dengan menggunakan sayapnya dan berada di udara. Pada saat terbang, tubuh hewan tersebut tidak menyentuh tanah. Ya jelas, pada saat terbang dia tidak menyentuh tanah. Gerakan yang dilakukan oleh hewan ini contohnya adalah pada burung. Pada burung, dia mengentakkan sayapnya untuk terbang. Yuk, kita ulangi lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbang itu apa? Oke, bergerak atau melayang di udara dengan tenaga sayap. Betul. Ya. Contohnya apa? Burung. Bagus. Selanjutnya, berenang. Nah, berenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi yaitu
menggerakkan badan melintas atau mengapung dan menyelam di air dengan menggunakan kaki, tangan, sirip, ekor, dan sebagainya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena cakupannya luas, manusia juga bisa berenang menggunakan kaki, tangan, gitu. Menggunakan kaki, tangan dia bisa berenang. Nah, dia berenang. Tapi di sini ada makhluk hewan, ya makhluk hidup yang dia setiap harinya berenang tanpa lelah. Yaitu apa? Ikan. Betul. Aktivitas yang dilakukan oleh hewan untuk berpindah tempat di air. Hewan yang mampu berenang adalah hewan yang dengan alat gerak berupa sirip dan ekor. Ya, dikatakan dia berenang jika dia mengapung dan menyelam. Jadi mengapung dan menyelam. Jadi ada di tengah-tengah air ini. Ini misalkan air, bagian atas ini air, kemudian dia ada di sini. Dia adalah berenang, berpindah tempat. Contohnya adalah pada ikan. Selanjutnya, melata. Oke, kita pindahkan dulu. Wah, ini ada permainan yang kekinian kan? Permainan, ya, permainan cacing katanya. Ya, melata atau lata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjalan dengan menempelkan perutnya ke tanah. Melata, definisi yang lainnya juga adalah gerak yang berpindah tempat pada hewan dengan menggunakan otot perut. Dia tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan, tapi dia mampu bergerak. Contohnya adalah ular. Betul. Ulat, ya. Ada lagi? Ya. Apa? Kadal. Bukan. Kadal itu dia tetap menggunakan kaki, oke, tetap dia menggunakan kaki. Nah, melata ini khusus pada hewan yang tidak mempunyai kaki. Jadi dia bergeraknya menggunakan otot perut, betul. Nah, dari sistem gerak pada hewan yang ada 6 tadi, ada 6, yaitu berjalan, berlari, melompat, terbang, berenang, kemudian melata. Nah, masing-masing ya dari ke-6 alat gerak, ke-6 gerak pada hewan ini mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa dengan apa ya? Ketika kita lewat gitu, kita lewat ada burung. Wah, pasti gerakannya itu berenang. Oh salah, maaf. Burung pasti dia terbang. Ayam, dia punya sayap loh, berjalan atau terbang. Ya, ayam, dia walaupun dia mempunyai sayap, dia mampu terbang, namun terbangnya tidak sama seperti burung karena adaptasi atau kebiasaan pada ayam itu lebih menghabiskan aktivitasnya atau menghabiskan seluruh bagian dari aktivitasnya di darat. Bisa terbang? Ya bisa terbang, namun terbangnya tidak jauh, hanya pendek seperti itu. Baik, intinya pada sistem alat gerak pada hewan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan kita sebuah ilmu yang luar biasa sekali, bahwasanya semua hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk yang berbeda, mempunyai fungsi yang berbeda pula. Jadi kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan bagi kita untuk dapat belajar tentang ciptaan-ciptaan Allah. Oke, jadi alat gerak, organ gerak pada hewan ya itu ada berapa? 6. Ingat-ingat, organ gerak pada hewan itu ada 6. Ya, dia berjalan, dia berlari, melompat, terbang, berenang, dan melata. Masing-masing hewannya berbeda, ya. Masing-masing hewannya juga berbeda. Lanjut. Terus kemudian, Pak, setelah kita tahu alat geraknya, kita belajar apa? Oke, setelah kita tahu organ gerak pada hewannya, kita juga harus tahu
rangka penyusun organ gerak pada hewan tersebut, ya. Rangka pada penyusun pada alat gerak atau pada organ geraknya. Baik, sebelumnya Pak Dodit bedakan dulu, ini ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Apa itu, Pak? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang, ya. Hewan yang mempunyai tulang belakang. Hewan invertebrata dia tidak mempunyai tulang belakang. Contoh hewan vertebrata itu adalah ikan, reptil atau ular, burung, katak, terus mamalia, seperti mamalia adalah hewan yang melahirkan seperti beruang, terus kemudian singa, gitu ya. Nah, hewan invertebrata adalah apalagi, Pak? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Artinya, dia tidak mempunyai susunan tulang belakang. Oke? Contohnya adalah protozoa. Kita harus menggunakan bantuan mikroskop untuk melihat protozoa. Cacing, nggak harus cacing. Terus kemudian moluska atau sejenis siput, ya, keong. Terus echinoderm atau apa namanya, bintang laut. Terus kepiting, laba-laba. Terus kemudian beberapa insektisida atau beberapa seperti lalat, nyamuk. Dia tidak mempunyai hewan dia tidak mempunyai tulang belakang. Bayangkan malam-malam tidur. Bayangkan jika nyamuk itu dia mempunyai tulang belakang, ada durinya. Nggak akan pernah ada manusia yang berani menekuk nyamuk. Karena nyamuk tidak ada duri atau tidak mempunyai tulang belakang, maka sekali tepuk hilang. Tapi jika ada tulang belakangnya, berdarah semua tangannya. Karena apa? Ya, tulang adalah rangka yang sangat keras, ya, untuk menyusun tubuh dari hewan. Tapi invertebrata dia tidak mempunyai ruas tulang belakang. Jadi nyamuk, lalat, terus kemudian rayap, semut, dia tidak mempunyai tulang belakang. Betul. Nih, kita klasifikasikan atau kita kita pilah-pilah dari hewan-hewan. Ada yang vertebrata atau apa, hewan vertebrata tadi? Mempunyai tulang belakang. Ada invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Baik, nanti di sesi yang lain Pak Dodit akan juga menjelaskan tentang apa itu tulang belakang, apa itu dia tidak mempunyai tulang belakang. Bagaimana sih penyusunnya, tubuhnya bagaimana tersusunnya jika dia tidak mempunyai tulang belakang. Seperti itu. Nanti pada sesi yang lain. Oke? Nah, sekarang kita klasifikasikan hewan vertebrata atau hewan mempunyai tulang belakang. Nah, yang di sini adalah warm blood. Jadi dia mempunyai darah yang panas. Artinya aliran darahnya selalu bergerak, ya. Aliran darahnya selalu bergerak. Jadi di sini ada hewan yang digolongkan ke dalam yang berdarah panas, berdarah dingin. Terus kemudian ini invertebrata yang mempunyai kaki dan tidak mempunyai kaki. Contohnya dari ini adalah mamalia. Oke, ada mamalia. Mamalia itu hewan yang melahirkan. Terus kemudian ada birds atau burung, jenis burung. Dia contoh kenapa dikatakan burung? Karena dia mempunyai sayap atau apes. Contoh golongan apes yang mempunyai sayap. Ikan, ya, ikan maksudnya ke dalam fish atau fishes. Aves, ayam, ya, ayam. Ayam masuk ke dalam golongan burung. Terus kemudian apa? Bebek. Ya, bebek juga masuk dalam golongan burung. Intinya hewan yang mempunyai sayap dan bertulang belakang, ya, seperti burung unta walaupun dia tidak bisa terbang. Terus kemudian ayam, bebek, dia masuk ke dalam golongan burung. Fish, ikan, ya, berenang tentunya. Kemudian reptiles seperti ular, ya. Ini penggolongan vertebrata, bukan penggolongan berdasarkan alat
bergerak. Oke, bukan berdasarkan arah gerak lagi. Jadi ini digolongkan ke dalam hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang. Ada golongan reptil. Nah, golongan reptil ini dimasukkan ke dalam darah dingin seperti apa? Kura-kura, buaya, ular. Terus kemudian ada amfibi, katak, kodok, ya, katak besar. Terus kemudian sejenis apa? Kadal, ya. Jadi dia apa namanya? Hidup di dua ada di darat dan ada di air. Terus kemudian bagian dari invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang mempunyai kaki dan tidak mempunyai kaki. Contoh, misalkan di sini juga kita dibagi lagi. Ada yang mempunyai kaki 3 pasang, ada yang mempunyai kaki lebih dari 3 pasang. Semut, terus kecoa, terus kepik. Kayaknya ini mempunyai lebih dari 3, mempunyai 3 pasang. Maaf ya, ini mempunyai 3 atau 3 pasang. Terus kemudian ini yang sebelah sini adalah hewan yang mempunyai kaki lebih dari 3 pasang seperti kalajengking, terus kemudian laba-laba, terus ada lagi kaki 1000. Nah, kaki 1000 ini, nah kalau sekolah dia kasihan, selalu terlambat. Kenapa? Karena dia harus memasang sepatu sebanyak 1000. Jadi pasti dia terlambat. Walaupun bangunnya jam 4:30, dia masang kaki sepatunya, kaos kaki dulu, terus kemudian ada sepatunya sebanyak 1000. Ya, kasihan sekali kan? Oke, Pak Dodit lanjutkan. Yang tidak mempunyai kaki, ada ini cacing, terus ya ini lintah, gitu kan? Terus ada yang seperti dia ini seperti cacing dan ini tidak seperti cacing dan dia tidak mempunyai kaki. Jadi ada fuklon, terus seperti amuba dan sebagainya. Terus ada cacing vita gitu, tapeworm. Terus ada ya dia seperti beruas-ruas tapi dia hidup dan dia tidak mempunyai tulang belakang. Nah gini Kak, vertebrata ya ciri-cirinya juga dia mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Artinya bagian-bagian tubuhnya sudah tersusun jelas. Dia saluran pencernaannya juga sudah sempurna, terus kemudian penyusun tubuhnya juga sudah sempurna, berbeda dengan hewan invertebrata. Baik. Nah, di buku kalian di halaman 7 itu juga sudah dibedakan ya dengan kata-kata bahwa apa sih perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Kalian perhatikan, ya. Kalian perhatikan. Nah, terus selanjutnya tugas dari Pak Dodit. Tugas dari Pak Dodit nanti Pak Dodit sampaikan kepada Pak Adi bahwa kalian harus membuat mainan atau bentuk hewan menggunakan plastisin. Tapi bukan sembarang jenis hewan ya. Kalian harus membuat jenis hewan, membentuk hewan avertebrata dan hewan invertebrata. Kemudian difoto. Nah, seperti halnya contoh yang di sini, ya kan? Mana hewan yang vertebrata? Ikan. Oke, good. Hewan vertebrata adalah ikan. Terus kemudian avertebrata? Ya, bintang laut. Ini ya good. Vertebrata. Invertebrata? Ya. Gurita. Oke. Kalian di rumah nanti dibaca kembali. Nanti Pak Adi mungkin akan memberikan kalian catatan rangkuman-rangkuman tentang alat gerak pada hewan dan perbedaan dari hewan vertebrata dan invertebrata. Tugasnya jangan lupa kalian membuat mainan dengan plastisin, membentuk hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nanti tadi foto kemudian dikirimkan ke Pak Adi. Baik, Pak Dodit selesaikan dulu. Ya, sekian dari Pak Dodit. Nanti kalian coba ulang-ulangi lagi. Nanti jika ada pertanyaan boleh
komen di bawahnya ya. Boleh komen di bawahnya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.